Halo sahabat YouTube pencinta film layar lebar, jumpa lagi dengan Mimin di Sinopsis Official Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang film layar lebar yang berjudul As the God Will. Namun sebelum lanjut, ada baiknya buat sahabat YouTube yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar sahabat YouTube tidak ketinggalan video sinopsis terbaru dari kami. Baik sahabat YouTube, langsung saja. Film ini bermula saat siswa-siswi SMA yang sedang memperjuangkan menyelamatkan nyawa mereka untuk bisa menghentikan Darumasan. Darumasan adalah sebuah boneka bulat berwarna merah dalam sebuah permainan tradisional di Jepang. Dalam permainan itu mereka harus berjalan mendekati Darumasan. Ketika Darumasan melantunkan sebuah lirik, jika ketahuan bergerak saat Darumasan berbalik arah, maka mereka akan mati. Cara matinya juga sangat mengenaskan, yaitu dengan kepala mereka meledak dan darah mereka berubah menjadi butiran kelereng-kelereng merah. Lalu mereka yang ada di ruangan kelas itu pun terlihat satu persatu mati, dan hanya menyisakan dua orang sahabat yang bernama Sun, yang merupakan pemeran utama, dan Satake adalah sahabat mereka. Mereka harus bersatu untuk bisa menghentikan Darumasan dengan cara menekan tombol yang ada di bagian belakang Darumasan. Mereka hanya mempunyai waktu sekitar 1 menit. Apabila mereka tidak bisa menekan tombol tersebut sampai batas waktu habis, maka mereka akan mati. Di saat waktu tinggal beberapa detik lagi, Sun pun berlari melewati punggung Satake untuk bisa menyentuh tombol yang ada di belakang Darumasan. Di detik-detik terakhir, Sun berhasil menekan tombol itu. Akan tetapi yang berhasil selamat hanyalah yang menekan tombol itu. Lalu Satake pun mati dengan mengenaskan dan hanya menyisakan Sun sendiri. Tiba-tiba datang seorang wanita yang bernama Ichika. Dia juga berhasil selamat dari Darumasan di ruang kelas yang lainnya. Mereka mencoba keluar dari sekolah itu, tetapi mereka tidak bisa keluar karena semua pintu terkunci. Mereka pun masuk ke salah satu ruangan basket. Di sana mereka berjumpa dengan siswa yang lainnya yang berhasil juga selamat dari Darumasan. Ketua OSIS yang juga berhasil selamat menyuruh mereka mengganti pakaiannya yang menyerupai tikus. Lalu muncul patung tikus raksasa yang memakan mereka yang memakai pakaian tikus tersebut. Games kedua pun dimulai. Mereka harus memasukkan lonceng yang berbentuk bola ke ring yang ada di leher patung kucing raksasa itu. Mereka hanya memiliki waktu 9 menit. Ada seorang siswa, dia sangat hebat dalam bermain basket. Dia mencoba memasukkan bola basket ke dalam ring tersebut. Bola basket itu pun berhasil dia masukkan. Lalu Ichika melemparkan lonceng mainannya ke siswa itu dan melemparkannya ke arah ring. Saat lonceng tersebut akan masuk, tiba-tiba kucing itu menangkapnya, lalu melemparkannya ke arah siswa tersebut. Lalu siswa tersebut pun terpental ke dinding dan akhirnya dia pun mati. Sun memiliki ide untuk menyelesaikan game itu. Dia mengajak Ichika masuk ke dalam ruangan dan membuat 2 buah bola yang dibungkus dengan kain. Kucing itu melihat bola yang dipegang oleh Sun terlihat bola basket. Lalu Ichika melemparkan bola basket yang ada di tangannya. Kucing tersebut pun menghindar dari Ichika. Lalu Sun melempar bola yang ada di tangannya yang merupakan lonceng yang dibalut dengan bola basket. Tapi sayangnya Sun tidak berhasil memasukkan lonceng tersebut dan lonceng itu pun memantul. Beruntung ada seorang siswa yang bernama Takeru. Dia pun menangkap lonceng itu dan berhasil memasukkannya ke dalam ring. Games kedua pun selesai. Dan yang berhasil selamat pun hanya menyisakan 3 orang, yakni Sun, Ichika, dan Takeru. Lalu sisanya yang hidup dibunuh oleh Takeru. Di adegan lain terlihat sebuah berita di mana seluruh sekolah di dunia bernasib sama dengan yang dialami sekolah Sun. Ada sebuah kota besar melayang di atas kota Tokyo.
yang merupakan tempat di mana siswa-siswi yang berhasil lolos dalam game dikumpulkan. Ketika Sun terbangun, ia pun terkejut karena bertemu dengan Tasake yang merupakan teman waktu SMP-nya dan bertemu juga dengan dua orang lainnya. Games ketiga mulai berlanjut. Datang 4 patung ke ruangan itu. Game selanjutnya adalah menebak siapa yang ada di belakang mereka. Mereka menggunakan penutup mata. Setelah patung itu berputar dan bernyanyi, mereka harus menebak selama 10 detik. Yang pertama kali memulai game tersebut adalah Tahira dan Tahuka. Tahira salah menyebutkan nama sedangkan Tahuka tidak bisa menjawabnya. Lalu waktu habis dan mereka pun mati dengan cara tragis. Lalu giliran Sun yang bermain dan dia berhasil menebak siapa yang berada di belakangnya. Games ketiga pun selesai tanpa Takase ikut bermain. Mereka langsung berhasil mendapatkan kunci untuk bermain game selanjutnya. Ketika keluar dari ruangan, Sun bertemu dengan Ichika. Namun tampak Takase cemburu melihat Sun memegang tangan Ichika. Jadi mereka harus berpegangan tangan agar tidak dikejar oleh patung mainan itu. Antara mereka bertiga terjadi cinta segitiga. Singkat cerita, ada sebuah ruangan yang membutuhkan 7 kunci. Sedangkan mereka berenam hanya memiliki 4 kunci. Secara kebetulan Takeru ternyata membawa 3 buah kunci. Di games yang keempat hanya menyisakan 7 orang yang berhasil selamat. Di games yang keempat ini mereka bertemu dengan patung beruang. Di games ini mereka harus menjawab pertanyaan dengan jujur. Ketika ada yang berbohong, mereka harus mencari siapa yang berbohong lalu menunjuknya. Patung beruang itu pun mengajukan pertanyaan, apa makanan yang mereka suka, lalu mereka semua pun menjawab. Akan tetapi beruang itu mengatakan bahwa ada di antara mereka yang berbohong. Lalu mereka diberikan waktu 2 menit untuk mencari siapa yang berbohong. Waktu pun mulai habis dan mereka menunjuk salah satu dari mereka siapa yang berbohong itu. Yang berbohong itu akan mati dibunuh oleh patung beruang tersebut. Pertanyaan kedua pun berlanjut. Patung beruang itu bertanya apakah mereka suka dengan Sun. 2 wanita mengatakan suka dengan Sun dan yang lainnya mengatakan tidak. Lalu beruang itu mengatakan ada yang berbohong. Lalu mereka pun mempunyai waktu 2 menit untuk mencari siapa yang berbohong. Namun tidak satu pun di antara mereka yang mengaku. Lalu pada akhirnya mereka menunjuk Takashi hingga Takashi pun dibunuh oleh beruang tersebut. Sun merasa sangat marah ketika melihat Takashi mati. Akhirnya Sun berhasil menyelesaikan misinya. Dia mengatakan bahwa yang berbohong itu adalah beruang itu sendiri. Dan mereka pun lolos ke games berikutnya. Di games berikutnya hanya menyisakan 5 orang. Games berikutnya adalah games menendang kaleng. Peraturan games ini mirip dengan peraturan permainan peta umpet. Yang berjaga harus mengambil kaleng dan meletakkannya di tempat yang sudah ditentukan. Dan mencari 3 atau 4 orang yang bersembunyi. Sebelum matahari tenggelam, yang berjaga harus mencari 4 orang yang bersembunyi dan menyebutkan namanya, lalu memasukkannya ke ruangan penjara. Dan apabila ingin menyelamatkannya, maka mereka harus menendang kaleng. Akan tetapi bila kaleng itu ditendang akan meledak. Jadi mereka yang ingin menyelamatkan temannya harus mengorbankan nyawa mereka sendiri. Parahnya yang menjadi penjaga adalah Takeru yang sangat pintar dan jahat. Dia sangat menyukai Sun. Dia hanya ingin Sun dan dirinya yang selamat dalam games tersebut. Games pun dimulai, mereka berempat bersembunyi. Namun dengan cepat Takeru menemukan mereka. Lalu Sun menendang kaleng tersebut dan meletakkannya di tempat yang ditentukan. Singkat cerita, di film ini hanya menyisakan 2 orang yang selamat, yaitu Sun dan Takeru. Namun yang membuat Sun kecewa adalah wanita yang dia sukai, yaitu Ichika, ikut tewas dalam permainan games tersebut. Demikianlah cerita singkat film layar lebar As the Good Will.
Jangan lupa berikan kritik dan sarannya di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalam.